2 dari 5 gembong kriminalitas asal Sri Lanka disergap petugas gabungan Subdit Jatandras di Treskrimum Polda Metro Jaya, Interpol Mabes Polri, dan Kepolisian khusus Sri Lanka. Penyergapan dilakukan di depan sebuah apartemen di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meringkus 2 buronan, petugas kembali menangkap 3 buronan lain dalam sebuah kamar di apartemen yang sama. 5 gembong kriminal ini kemudian digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya, para bandit nomor wahid di Sri Lanka ini kabur ke Indonesia setelah terlibat sejumlah kasus kejahatan, termasuk pembunuhan dan peredaran narkotika. Dengan pengawalan ketat kepolisian pemerintah Indonesia dan Departemen Investigasi Kriminal atau CID, kelima buronan ini kemudian diekstradisi ke Sri Lanka menggunakan pesawat komersil. Dari Jakarta, Hemi Sajambati melaporkan. Pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat digemparkan dengan tewasnya seorang pria usai terjatuh dari lantai 5 area parkir. Korban ditemukan sudah tak bernyawa, tergeletak di area parkir bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan polisi, korban berinisial H berusia 25 tahun. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya pemuda tersebut, apakah bunuh diri atau ada unsur lain yang mengarah pada tindak pidana. Selain telah meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga tengah memeriksa kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pemuda dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah gudang oli di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Asap tebal pun terus mengepul karena banyaknya oli yang terbakar. 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar berjibaku menjinakkan si jago merah agar tidak meluas ke pemukiman. Sementara itu di Penjaringan, Jakarta Utara, kebakaran menghanguskan 12 bangunan liar di kolong tol Pluit. Penghuni yang panik melihat kobaran api berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Diketahui bangunan semi permanen ini dijadikan tempat tinggal pegawai ekspedisi. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Saputra Simatupang bawa uang segepok sambil berjoget dan menyawer penonton. Tindakan dari bupati ini pun viral di media sosial. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Selatan, Ferry Saputra Simatupang, berjoget sambil bagi-bagi uang ke penonton. Terlihat sang bupati memegang uang pecahan 50 ribuan dan membagikannya ke penonton. Warga pun sangat antusias, berharap mendapatkan uang sawer tersebut. Selain itu, sang istri yang berada di sampingnya juga ikut bernyanyi sambil berjoget. Aksi sawer sang bupati ini pun viral dan menuai komentar dari warganet antara pemerintah pusat maupun daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Diketahui acara yang dihadiri bupati itu merupakan hajatan pesta pernikahan di Desa Hadundung, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Namun saat dikonfirmasi, Bupati Ferry Saputra enggan memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Seorang pria ditangkap warga usai menjamret tas seorang wanita. Sementara itu komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah Pantura, Karawang, dan Subang ditangkap polisi. Warga lain berusaha menenangkan massa agar tidak menghakimi pelaku yang sudah tak berdaya. Pelaku pun digotong warga untuk diserahkan ke polisi. Berdasarkan dari keterangan tersangka, polisi juga meringkus rekannya yang berhasil kabur saat disergap warga. Satu pelaku merupakan residivis kasus narkoba.
Satu lainnya baru pulang kerja dari Kamboja. Diamankan pelaku jambret atau 365 di Umbut-Umbut. Kemudian kami mendatangi TKP dan membawa pelaku beserta barang-barang hasil curian dan sepeda motor pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polres dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Seorang pria berusia 32 tahun menjadi korban begal di Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Ia dianiaya dengan senjata tajam sementara sepeda motor dan barang berharga lainnya dirampas. Setelah penyelidikan polisi akhirnya menangkap 4 orang pelaku begal. Mereka rupanya sudah sering melakukan kejahatan di Karawang hingga Subang dan tak segan melukai korbannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya lebih dari 20 kali. Pemeriksaan mendalam, kami juga menemukan fakta-fakta yang sangat mengerikan, ya, bahwa salah satu tersangka mengakui selalu memiliki hasrat ingin melakukan pembacokan atau melukai orang lain setiap yang bersangkutan setelah melakukan atau menelan atau meminum. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan oleh timah panas karena melawan saat ditangkap. Akibat perbuatannya, 4 pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan, Juanda Anyus melaporkan. Warga desa Karangtengah, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah dikejutkan seorang pria tewas dengan kondisi tersangkut di atas pohon sukun. Korban rupanya tersengat listrik saat bekerja memangkas dahan di lahan miliknya. Diduga kabel listrik tegangan tinggi menyentuh tubuh korban setelah tertimpa batang pohon yang dipotong dengan gergaji. Upaya evakuasi berjalan dramatis karena posisi korban terjepit di antara dahan pohon. Petugas BPBD Kendal dan Damkar Pos Kaliwungu juga harus menunggu petugas PLN memutuskan aliran listrik. Saya naik dia. pagi sudah semampir gitu. Terus orang kamu belum tahu. Terus Ada suara nggak Mas? Waktu dengar suara nggak? Enggak dengar suara. Cuma tahunya untungannya kok listriknya mati itu loh. Usai dievakuasi, korban kemudian dibawa ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Di Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa, korban mutilasi Pacet Mojokerto Tiara Angelina Saraswati tiba di rumah duka di Lamongan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Sementara anak yang menganiaya ayah tirinya hingga tewas di Bangkalan ditangkap polisi. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah korban mutilasi Tiara Angelina Saraswati tiba di rumah duka di Lamongan, Jawa Timur. Bahkan sang ayah jatuh hingga pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Setelah disolatkan, keluarga selanjutnya menggelar prosesi pemakaman di tempat pemakaman Desa Madi Kampung. Ratusan warga mengiringi pemakaman Tiara ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sebelumnya, polisi menangkap Alfi Maulana, 24 tahun pelaku pembunuhan yang juga memutilasi Tiara Angelina Saraswati. Pelaku menghabisi kekasihnya sendiri secara sadis karena sakit hati dengan perilaku korban. Aksi pembunuhan terjadi di sebuah tempat indekos di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka kemudian membuang ratusan potongan tubuh kekasihnya di jurang jalur Mojokerto Batu. Seluruh potongan tubuh korban kemudian ditemukan dalam kondisi hangus, diduga sengaja dibakar pelaku untuk menghilangkan jejak. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.